すポンポンなんだよ。 Halo semuanya, gue balik lagi nih. Kalau kalian pikir High School DxD adalah anime ecchi hard, kalian salah besar. Sebenarnya ada yang lebih ekstrim lagi, tapi ini bukan hentai. Tapi tetap ada adegan begitunya lah ya. Nah makanya di video kali ini biasanya gue bikin rekomendasian anime. Sekarang gue bakal bikin alur ceritanya. Anime yang bakal kita bahas kali ini berjudul Hajime no Gal. Hajime no Gal sendiri anime yang bergenre ecchi, tapi bukan ecchi biasa ya. Ini tuh kalau gue bisa deskripsikan, anime ini tuh anime ecchi hard lah ya. Bahkan bisa gue bilang juga ini anime di kategori ecchi ekstrim. Nah, Hajime no Gal bercerita mengenai kisah Junichi yang terpaksa harus mengungkapkan cintanya kepada Ayame Yukana. Jadi ceritanya si Junichi ini cowok yang jomblo gitu. Jomblo kayak kalian. Tapi di balik kejombloannya ada tantangan sendiri buat dia nembak si Ayame Yukana. Sesosok wanita cantik, lucu, imut, dan tentunya besar. Nah, lantas apakah kisah cinta SMA Junichi bakal sesuai rencana? Oh jelas, tentu tidak semudah itu Ferguson. Karena di saat Junichi dan Yukana ini sedang kasmaran, muncul juga sosok pengganggu hubungan mereka, yaitu seorang wanita yang bernama Ranko Honjo dan juga Nene bahkan Kasi. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tuh untuk like, komen, dan share juga. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe juga, oke? Nanti gue juga bakal taruh link nontonnya di deskripsi, atau biasa kalian download juga nanti gue taruh aja lah link downloadnya. Di awal scene kita bakal diperkenalkan dengan pria wibu akut bau jelek kucil bangsat jomblo lagi. Dimana pada saat itu Junichi mulai ngerasa nggak adil karena siswa dan siswi di sekolahnya udah punya pasangan masing-masing. Nah dari situ si Junichi ngerasa iri gitu, pengen juga. Tapi apa kalian pikir pria yang wibu akut bau jelek kucil bangsat jomblo ini juga cuman Junichi doang? Oh jelas tentu tidak. Junichi juga memiliki teman yang senasib sama dengan dirinya, yang dimana teman-temannya juga wibu akut bau jelek kucil bangsat. Enggak, udah stop bercandanya, oke? Junichi juga memiliki teman yang senasib sama, diantaranya ada Minoru, Keigo, dan juga Shinpei. Tapi apa cuma wibu-wibu bertiga itu aja temannya si Junichi? Jelas jawabannya tentu tidak. Junichi juga memiliki teman masa kecilnya, seorang wanita, yaitu Nene. Nene adalah wanita cantik bertubuh kecil tapi bulat dan besar juga tekadnya. Nah, pada saat Junichi hendak menghampiri Nene untuk mengambil perbekalan makanan, datanglah sesosok wanita cantik yang bernama Yame Yukana. Yame Yukana sendiri datang menghampiri Junichi karena dia ngerasa jijik sama Junichi, karena sempat ketahuan lagi baca majalah dewasa bareng ketiga temennya yang wibu itu. Di saat itu juga Shinpei langsung bilang sama Junichi bahwa Yame Yukana adalah seorang gadis gal. Nah buat yang nggak tahu gal itu apa, mungkin kalau di Indonesia gua bisa deskripsiin itu adalah istilah kata buat cabe-cabean lah ya, itu di Indonesia. Kalau di Jepang itu gal. Nah yang menurut semua orang di sekolahnya si Yame Yukana ini gampang banget buat diajak begitu. Ya begitulah, begituan begitu. Karena Shinpei ngomong begitu, Junichi jadi ngehayal dan ngebayangin kalau dirinya lagi berada sama si Yame Yukana, lagi enak-enakan. Anjing. Tapi karena dasarnya teman-temannya ini memang bangsat gitu, si Keigo langsung inisiatif usil bikin surat cinta palsu atas nama Junichi ke lokernya si Yame Yukana. Nah tujuannya ya apalagi kalau bukan buat si Junichi sama si Yame Yukana ini jadian gitu. Karena udah nanggung dikirimin surat cinta palsu, mau gak mau si Junichi harus ngehadepin si Yame buat ditembak sama dia. Tapi tanpa disangka, si Yame Yukana malah nerima cinta si Junichi. Nih buat kalian para jomblo, coba aja sesekali iseng kayak gini lah. Ya kan siapa tahu bisa. Mendengar bahwa cintanya diterima, Junichi pun ngerasa nggak percaya karena kok bisa gitu dia nembak dan si Yame bisa nerimain segampang itu aja. Nah, keesokan harinya ketiga temennya yang bangsat itu meminta maaf kepada Junichi karena kejadian yang usil kemarin tiba-tiba ngirim surat cinta palsu ke Yame atas nama Junichi sendiri. Tapi tanpa diduga ketiga temennya kaget ketika Yame mengirim pap anjing. Pokoknya pap aja lah gitu ke si Junichi. Sontak
Pap itu pun membuat tiga temennya itu iri gitu, karena memang basicnya ketiga temennya masih jomblo, sedangkan si Junichi udah jadian sama si Yame. Akhirnya Shinpei yang kesal bilang sama si Junichi, memperingatkan bahwa kemungkinan si Yame Yukana ini agresif dan bakal ngajak langsung paksa ke si Junichi ke tempat karaoke buat begituan di sana. Oke, scene pun berpindah pada saat Junichi tiba di kelas. Yame pun datang dan mengungkapkan cerita bahwa dia udah jadian nih sama si Junichi. Seketika seisi kelas heboh karena nggak percaya lihat si Junichi jadian sama si Yame Yukana. Sampai-sampai ketiga temannya si Junichi ini pun kena mental lagi. Sementara itu juga Nenek, teman masa kecilnya Junichi, juga ikut-ikutan kena mental karena shock saking nggak percayanya mereka jadian. Waktu pun berlalu, di saat pulang sekolah, Yame langsung mengajak Junichi paksa buat karaokean. Seketika otak Junichi ngeblank, gak karuan, badan panas, traveling, dan tentunya tegang juga. Hal ini wajar terjadi karena sebelumnya Shinpei pernah bilang juga kan bahwa Yame Yukana akan ngajak paksa Junichi karaokean gitu buat begituan di tempat karaoke. Jadi ya wajar sih si Junichi kaget gitu dan langsung otaknya traveling. Tapi apa yang dia pikirkan oleh Junichi itu berbeda, karena di karaoke mereka nggak begituan, melainkan cuma nyanyi-nyanyian biasa aja gitu. Akhirnya karena nggak karuan, Junichi pun inisiatif menyosor si Yame Yukana. Tapi belum apa-apa, Yame langsung bilang, bulu hidung lo kelihatan cok. Nah, anjir, gimana nggak malu coba? Lagi ngedate tiba-tiba bulu hidung keluar. Ini sih kayak kejadiannya sama percis gitu, kayak di dunia nyata, relate. Kalian sering ngalamin itu nggak? Sering gitu bulu hidung nongol gitu. Tapi ada alasannya sob, kenapa Yame bilang bulu hidungnya nongol. Itu karena Yame belum siap gitu diapa-apain sama si bangsat Junichi ini. Tapi dari situ Yame nggak kecewa sama Junichi cuman gara-gara bulu hidungnya nongol. Karena Yame juga ngerasa seneng dan ngungkapin rasa senengnya sama Junichi. Keesokan harinya di waktu sekolah, Junichi mendapatkan surat cinta dari seseorang yang misterius. Karena kan seisi sekolah tahu gitu bahwa si Junichi ini pacaran sama si Yame. Oke. Tapi kok masih ada aja gitu orang yang ngirim surat cinta ke Junichi. Nah, itu karena ada orang ketiga yang mau ikut campur sama hubungan Junichi dan Yame yang tadi gue bilang di awal. Akhirnya pas waktu lihat ada surat cinta di dalam lokernya si Junichi, Shinpei nyaranin datengin dulu aja orangnya nih yang ngirim suratnya. Ya meskipun Junichi udah punya pacar si Yame gitu, tapi mending samperin aja dulu. Karena Shinpei bilang kalau nggak disamperin sama aja halnya kayak kita nggak ngehargain orang lain. Biasalah orang Jepang menjunjung tinggi adat. Nah, akhirnya Junichi pun datang menemui pengirim surat itu. Dan setelah bertemu pengirim surat cinta itu, ternyata dia adalah Ranko Honjo, yang tidak lain dan bukan adalah sahabat kecilnya si Yame, pacarnya Junichi sejak kecil. Nah, alasan Honjo mau merusak hubungan Junichi sama Yame bukan tanpa sebab, tapi emang karena si Honjo nggak suka aja lihat pacaran sama si Junichi. Tapi apakah alasannya cuma itu? Nanti gue bakal ceritain. Nanti kalian juga bakal tahu sendiri apa alasan si Honjo ngerusak hubungan si Junichi. Nah, di keesokan harinya Yame dan Junichi pergi berkencan. Tapi sayangnya Honjo selalu ikut campur dan mengganggu kencan mereka berdua. Dan ditambah lagi saat mereka mau pulang kencan ada beberapa pria yang lagi godain si Yame. Junichi yang mencoba menyelamatkan pacarnya malah balik dihajar sama kedua pria itu. Tapi akhirnya Honjo pun mengajak pergi kedua pria itu alih-alih biar si Junichi sama si Yame ini bisa pergi. Dan fun fact-nya adalah Honjo jago bertarung. Akhirnya kedua pria tadi dihajar sama Honjo. Nah, pada saat pulang Junichi pun merasa gagal menjadi pria karena dia ngerasa bahwa dirinya nggak berguna sama sekali. Di saat itu juga Honjo muncul dan tiba-tiba pengen ikut ke rumah Junichi. Akhirnya Honjo berada di rumah Junichi dan mau ngajak begituan ke si Junichi. Hal itu pun sontak bikin iman, jiwa, raga, dan batin si Junichi kebingungan. Iyalah, gimana nggak bingung, si Junichi ini juga pasti mikir gitu, ini gue celupin aja atau jangan ya, gue sikat aja atau jangan nih. Tapi ya untungnya si Junichi masih kuat iman dan menolak ajakan si Honjo, dikarenakan dia berpacaran dengan Yame. Mendengar perkataan Junichi, Honjo malah marah karena sebenarnya Honjo adalah lesbanon, ya penyuka sesama jenis gitulah. Jadi itu sebabnya kenapa si Honjo nggak suka lihat si Junichi pacaran sama si Yame. Tapi nggak berselang lama Yame pun menciduk mereka berdua. Melihat hal itu Yame terkejut. Tapi Honjo mulai menjelaskan bahwa ini tuh cuma buat menguji keimanan dan ketakwaan si Junichi. Jadi santai kok gitu, katanya begitu, kata si Honjo ke si Yame.
Yame yang mendengar penjelasan itu akhirnya lega dan meminta kepada Honjo untuk mendukung hubungannya bersama Junichi. Dan pastinya si Honjo yang lesbanon ini merasa tersakiti. Keesokan harinya, Honjo mendatangi Junichi dan memperingatkan Junichi bahwa dia nggak bakal menyerah buat terus ngadepin si Yame. Di sisi lain, ada seseorang karakter baru yang bernama Kasi. Dia adalah seorang wanita yang selalu memandang rendah orang lain. Bahkan si Kasi ini juga memandang si Junichi sebagai anjing peliharaannya. Gila kan? Nah, di sisi lain juga Junichi mulai mempelajari wanita-wanita gal, di mana dia belajar melalui streamer yang bernama Boa. Nah, suatu hari Kasi ngajak si Junichi berduaan. Sontak hal itu membuat Honjo kesel bahwa Honjo menilai si Kasi ini wanita yang agresif. Dan bener aja, mulai saat itu Kasi selalu menggoda Junichi yang emang basicnya polos. Dan mulai saat itu juga Junichi menilai Kasi bahwa dia adalah sosok wanita gal yang sangat seriusan, yang pengen ngajak dirinya enak-enak sama si Junichi. Tapi semua itu nggak sesuai ekspektasinya si Junichi sendiri. Dikarenakan saat mereka berduaan, Kasi bilang bahwa si Junichi nggak cocok pacaran sama si Yame. Tapi Junichi terus tetap ngebela si Yame bahwa Yame itu wanita yang baik. Di satu sisi lagi, Shinpei yang lagi mempelajari dunia wanita gal lewat streamer yang bernama Boa itu sangat curiga sama dia. Itu karena si streamernya, yaitu si Boa, nyeritain tentang kejelekan Shinpei sama teman-temannya. Dan pada akhirnya Shinpei memiliki kesimpulan dan menceritakan kepada teman-temannya bahwa Boa adalah Kasi selama ini. Yang gak disangka-sangka pembicaraan itu terdengar sama Honjo juga. Scene pun berpindah di mana kita diperlihatkan sama Junichi yang lagi di atap sekolah berduaan sama si Kasi. Terlihat dari obrolannya, Kasi langsung bilang sama Junichi dan ngajak pacaran sama Junichi dan minta putusin si Yame. Junichi pun mulai melemah imannya, tapi yang asalnya goyah akhirnya Junichi tergerak lagi imannya. Junichi pun menolak dikarenakan dia udah berpacaran sama si Yame. Kasi pun sangat kesal dan marah karena Kasi cuma nganggap kalau si Junichi itu cuma seekor anjing peliharaannya dan gak rela diambil sama orang lain. Jadi itu alasannya si Kasi ngajak si Junichi pacaran dan akhirnya Kasi punya rencana lain supaya Junichi putus sama si Yame, di mana Kasi mempunyai memory card yang di dalamnya ada percakapan Junichi sama si Kasi yang bakal dikasihin ke pacarnya, yaitu si Yame. Junichi pun ketakutan karena dia takut putus hubungannya sama si Yame. Tapi akhirnya ketiga temennya datang, termasuk si Honjo juga ikutan datang. Di sana pun Honjo mengancam Kasi kalau sampai Kasi ngancam si Junichi, Honjo pun akan membeberkan identitas asli Kasi yang ternyata selama ini dia adalah streamer yang bernama Boa itu. Akhirnya Kasi pun menyerah dan kena mental, lalu memberikan memory card itu kepada si Junichi. Di saat Junichi pulang bareng sama si Yame, Junichi pun meluruskan dan menceritakan kejadian tadi itu ke Yame tentang hubungannya sama si Kasi. Dan akhirnya Yame pun senang dan percaya sama si Junichi. Scene pun akhirnya berpindah di mana kita diperlihatkan dengan Junichi ketika bangun tidur dikejutkan dengan gadis yang belum pernah dia temui ada di atas tubuhnya si Junichi. Tapi ternyata gadis itu adalah nenek yang sudah merubah penampilannya menjadi gadis gal. Nenek merubah penampilannya menjadi gal itu karena nenek suka juga sama si Junichi. Hingga hal itu pun membuat Junichi semakin kena mental, frustasi, depresi, anxiety, iri, dan dengki melihat banyak gadis yang menginginkan si Junichi. Ya dong, secara kan temennya mikir gitu loh, wibu sama, bangsat iya, jelek juga iya gitu. Tapi kok bisa nasib si Junichi bisa seberuntung itu gitu. Sementara itu Yame terus cemburu dikarenakan melihat terus nenek yang selalu dekat-dekat dengan Junichi. Tapi setelah Yame tahu bahwa nenek adalah teman masa kecilnya Junichi, Yame pun memakluminya dan bilang bahwa gaya berpakaian gal nenek itu sangat aneh. Dan sudah sewajarnya juga kalau sekarang Junichi udah besar dan mempunyai pacar juga, yaitu Yame, dirinya sendiri. Dan sebagai teman kecilnya harusnya nenek mendukung hubungan mereka berdua. Itu ucap Yame kepada nenek. Sontak mendengar ucapan tersebut, akhirnya nenek pun sangat sakit hati. Di malam harinya nenek pun menyelinap ke kamar Junichi untuk begituan gitu. Itu karena nenek sangat cinta sama si Junichi. Hingga akhirnya terjadi kembali perang batin iman dan takwa si Junichi. Emang iya gitu ya. Secara kan kalau kalian ada di posisinya si Junichi nih, ya kali mau diem. Tapi ya akhirnya tetap aja Junichi nolak sama si nenek. Karena Junichi pikir pacarnya itu Yame. Jadi Junichi harus begituannya sama Yame bukan sama nenek. Akhirnya nenek pun patah hati, tapi sekaligus nenek ngerasa bahwa Junichi itu pria yang keren, pria sejati gitulah.
Nah, di keesokan harinya nenek pun tetap ngegoda si Junichi. Dikarenakan dia nggak bakal mau menyerah begitu aja buat dapetin si Junichi. Scene pun berpindah di mana Shinpei memberikan saran atau tutorial cara untuk membahagiakan si Yame. Maka dari itu Shinpei juga minta ke si Junichi bahwa mereka juga pengen diajak seneng-seneng juga. Nah intinya maksud dan tujuan si Shinpei itu kayak semisal kalau si Junichi kencan sama si Yame, ya si Junichi juga harus ngajak temennya bertiga ini yang wibu ini. Termasuk si Yame juga harus ngajak teman-temannya juga biar mereka berpasang-pasangan gitu maksudnya. Tapi di satu sisi Yame bertemu Junichi dan bilang bahwa rumah Yame lagi sepi nih. Gila ya kalau gue langsung tancap nih. Akhirnya Junichi pun bilang ke Yame untuk memutuskan mengajak mereka atau teman-temannya yang lain juga untuk ikut ke rumah Yame. Yame pun kesel ke si Junichi yang gak peka banget gitu. Permasalahan pun terus bertambah karena Kasi juga memaksa untuk ikut ke rumah Yame. Akhirnya di saat Junichi sudah berada duluan di rumah Yame, Yame pun mencoba menggoda si Junichi untuk begituan. Tapi semua itu gagal karena teman-temannya udah datang juga. Emang bangsat nih. Di saat lagi ngumpul mereka semua bikin fun game di mana permainannya itu cukup simple. Kalau ada salah satu orang yang ditunjuk menjadi raja, pemain yang lain cukup untuk menuruti perintahnya saja. Yang ternyata maksud dan tujuan Shinpei membuat permainan ini tuh tujuannya agar si Junichi bisa mencium si Yame. Nah ini baru temen nih. Emang keren lah pokoknya temen yang kayak gini nih. Tapi semua rencana Shinpei itu harus gagal dikarenakan Junichi mengacaukan rencananya tersebut, yang akhirnya malah membuat Shinpei menyosor Junichi dan Keigo menyosor Minoru. Setelah permainan ini selesai, akhirnya muncul ide di pikiran Yame Yukana untuk mengajak mereka semua pergi ke pantai pada liburan musim panas. Oleh karena itu juga mereka harus bekerja paruh waktu supaya mereka semua mempunyai uang pas mau liburan ke pantai. Tapi tahu-tahu si Shinpei mendapatkan lowongan pekerjaan yang banyak dan akhirnya Shinpei pun membagikan semua lowongan pekerjaan tersebut ke semua teman-temannya. Tapi tanpa disengaja Junichi malah masuk kerja dan keterima di kafe tempat kerja teman-temannya yang cewek itu, termasuk pacarnya juga ada di satu pekerjaan yang sama. Singkat cerita, di hari akhir mereka bekerja, nenek ngusuli nih ke manajernya supaya di hari terakhir dia bekerja, semua pegawai cewek memakai baju sekolah sambil melayani tamu dengan membaca novel dewasa ke semua tamu. Sontak Junichi pun gak terima dikarenakan mereka masih di bawah umur. Tapi gua gak yakin sih si Junichi ini nolak hal tersebut bukan karena mereka masih di bawah umur. Tapi mungkin aja si Junichi nolak hal ini karena dia gak tega dan gak mau lihat pacarnya kerja pakai baju sekolah dan membacakan novel dewasa ke semua pelanggan, takutnya kenapa-napa gitu. Akhirnya Kasi pun melaporkan ke pemilik kafe tersebut dan akhirnya rencana tersebut tidak berhasil. Pada saat pulang, Yame pun senang karena Junichi membela Yame. Sontak hal itu pun membuat Yame sangat bahagia dan Yame pun berharap mereka bisa berkencan berduaan tanpa ada orang lain di sebuah taman bermain yang Junichi harapkan. Scene pun berpindah ketika Junichi dan yang lainnya di pantai. Akhirnya semua teman Junichi pun bahagia karena liburan yang dinanti-nanti udah tiba sekaligus mereka bertiga si wibu ini temannya si Junichi bisa cuci mata juga. Emang bangsat orang. Di saat sedang bermain, Honjo dan Yame pun digoda oleh para pria di pantai. Dan hal itu pun sontak membuat Junichi cemburu. Beruntungnya Junichi pun datang hingga akhirnya Yame dan Honjo pun bisa selamat dari godaan pria tersebut. Di malam harinya, Shinpei pun mengajak semua orang buat bisa ngintip saat semua wanita lagi mandi di pemandian air panas. Awalnya Junichi nolak, tapi pada akhirnya Junichi juga ikutan. Di saat mereka sedang menjalankan aksinya tersebut, Junichi malah mengacaukan rencananya lagi. Nah ini jadi si Junichi tuh awalnya nolak, terus pengen ikutan karena tergiur, terus nolak lagi gitu anjing. Sampai ngacauin rencananya si Shinpei. Sampai tiba di mana Junichi pun kena batunya diserang balik sama Shinpei dan teman-temannya. Junichi pun masuk ke sungai kena batunya. Entah gimana ceritanya, tahu-tahu kita diperlihatkan dengan Junichi yang sedang siuman beres pingsan berada di pangkuan pahanya Yame. Dan teman-teman wanitanya pun langsung cemburu waktu mereka lihat sedang berduaan. Di kemudian hari pada saat Junichi dan Yame sedang berkencan, tanpa sengaja mereka bertemu sesosok pria bernama Dai, teman SMP Yame yang sangat dekat dan akrab dengan Dai. Hingga hal itu pun membuat Junichi cemburu. Dia cemburu dan berkata bahwa Dai sangat tampan, keren dan juga laki banget lah, beda sama si Junichi ini gitu. Jadi Junichi berpikir bahwa Dai bisa diandalkan buat Yame. Hingga Junichi pun berpikir bahwa Yame cocoknya berpacaran sama si Dai nih. Akhirnya perkataan Junichi itu pun membuat Yame menjadi marah dan sejak saat itu Yame pun mulai menjauh dari Junichi.
Sekalipun Junichi ngajak si Yame ngomong nih ya, tapi tetap aja Yame bakal pergi menjauh. Terus teman-temannya Junichi pun yang melihat Junichi galau akhirnya memberikan saran supaya Junichi meminta maaf sama si Yame, sekalipun si Junichi nggak bersalah. Akhirnya Junichi memutuskan untuk pergi menemui Yame. Singkat ceritanya Junichi udah nih nemuin Yame. Namun Junichi pun kembali patah hati karena melihat Yame sedang berduaan dengan Dai. Di keesokan harinya Yame mulai ngajak ngobrol Junichi nih, kayak halnya normal aja gitu. Kejadian kemarin nggak kejadian apa-apa. Tapi Junichi sangat marah kepada Yame karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Yame sedang berduaan dengan Dai kemarin di sebuah kafe. Dan Junichi pun menganggap bahwa Yame hanya mempermainkan perasaannya saja. Meskipun Yame sudah beberapa kali menjelaskan permasalahannya, Junichi tetap nggak mau mendengar penjelasan si Yame. Yang padahal mereka kemarin berduaan bertemu itu cuman ngobrol dan meminta saran perihal Dai kepada Yame. Teman-teman Yame pun yang mendengar itu semua sangat kecewa kepada Junichi karena nggak pernah peka gitu sama perasaan si Yame. Jahat juga nih si Junichi ke si Yame. Sampai suatu malam si Junichi melihat streamingnya si Boa, yaitu si Kasih-Kasih juga. Dia menceritakan tentang permasalahan percintaan temannya yang nggak lain dan bukan tentang si Yame dan Junichi sendiri. Sontak hal itu pun membuat Junichi tersadar akan kesalahannya dia selama ini. Keesokan harinya, Honjo pun sangat marah dan mencoba untuk menghajar Junichi yang sudah membuat Yame menangis. Tapi ternyata Junichi berniat menemui Yame untuk meminta maaf. Gak berselang lama muncul sekelompok pria yaitu Dai dengan teman-temannya yang ternyata Dai hanya ingin memanfaatkan Yame dan menghancurkan hubungannya dengan Junichi. Dikarenakan baginya Yame adalah wanita yang murahan dan bisa dipakai gitu. Sontak Junichi yang mendengar itu pun sangat marah dan mencoba untuk melawan si Dai di saat ini. Tapi ya sayangnya Junichi dihajar Dai dan teman-temannya gitu. Tapi gak berselang lama akhirnya teman-temannya Junichi yang bertiga wibu itu menolong Junichi dan muncul juga Honjo di sana. Untuk membantu Junichi lah tentunya. Masa iya buat nonjokin si Junichi juga. Nah sementara itu Junichi mengajak Yame untuk bertemu Yame di belakang sekolah. Yame yang awalnya menolak untuk bertemu akhirnya luluh setelah dinasehatin sama Nene dan Kasih supaya memberikan Junichi kesempatan untuk menjelaskan dan berbicara. Akhirnya Junichi pun bertemu Yame dan meminta maaf sambil bilang bahwa Junichi cinta banget nih sama si Yame. Di sana Yame pun sangat bahagia dan langsung mengajaknya kencan di taman bermain, hanya mereka berdua aja sama seperti yang Junichi harapkan. Dan begitulah alur ceritanya. Buat kalian nih yang ngomong, bang kok nggak ada adegan begituannya bang, gua sengaja nggak nyebutin adegan kayak gitu dan nampilin di video ini karena video kemarin-kemarin kena batasan usia dari pihak YouTube-nya langsung. Yang gua takutkan ini kan channel belum monet nih, belum apa-apa udah punya banyak masalah nih channel. Jadi ya sengaja gua nggak masukin ke video ini tentang kejadian erotiknya gitu ya. Jadi gue saranin kalian nonton aja deh sendiri filmnya. Gua nggak bakal ngejelasin adegan-adegan begituannya di video ini nih. Mending kalian tonton aja animenya sendiri. Gua bakal masukin linknya di deskripsi. Oke, cukup sekian dari gue izin undur pamit. Tapi sebelum itu gue pengen kalian subscribe dulu channel gue dan jangan lupa juga buat like, comment, and share juga. Gue izin undur pamit and see y'all.